Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam Injil Matius, sebuah reli daripada perikop satu demi satu yang saya akan bahas. Kalau Bapak Ibu menyimak dari apa yang telah saya sampaikan di tanggal 4 Desember, itu saya mulai dari Matius 1 ayat 1 sampai 12, perikop tentang siswa Yesus. Tanggal 24 Desember saya maju ke perikop berikutnya tentang kelahiran Yesus Kristus di ayat 18, Matius pasal 1 sampai ayat 25. Dan hari ini kita masuk perikop berikutnya, puji Tuhan. Ada planning, memang saya rencananya akan mengajarkan firman Tuhan, perikop demi perikop. Mudah-mudahan rencana ini berlangsung dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan berkehendak lain, kita akan ambil dari firman Tuhan dari yang lain. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan berikutnya di dalam Matius pasal 2. Saya kunci dengan ayat terakhir yang menjadi tema nasional. Tanggal 17 tema pemuda, tanggal 24 tema Gereja Pantekosta di Indonesia Gajah Mada. Hari ini kita tema nasional, walaupun kita bukan bagian dari Aras PGI, kita PGPI, tetapi mereka semua juga masih satu tubuh Kristus, yaitu di dalam Matius 2 ayat 12. Setiap gereja-gereja yang ada di Pontianak ini, kalau kita keluar kota, Kalimantan Barat, di luar pulau, kalau mereka bergabung dalam Aras PGI dan KWI, ayatnya sama, Matius 2 ayat 12. Tidak mengapa, kita GPDI, kita akan belajar ayat itu. Pasti semua yang Tuhan nyatakan lewat tema nasional bukan kebetulan, ada maksud Tuhan untuk orang-orang Indonesia di tahun ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan buka firman Tuhan dalam Matius pasal 2 ayat 12. Haleluya. Sama-sama kita baca 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Silakan duduk. Saya akan ulangi tema nasional PGI KWI tahun ini 2023 mengambil tema di dalam ayat 12 bagian B. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Hari ini kita belajar bukan hanya sekedar majus, tapi ada satu tokoh antagonis. Bapak Ibu, kalau kita ulangan, tes tertulis, ulangan umum ujian, saya suka mengajarkan nama saya Giselle. Giselle, kalau ada pilihan berganda, kalau kamu yakin jawabannya, pilihlah yang paling benar, betul ya? Tapi kalau tidak yakin jawabannya, gimana caranya Pak? Bukan ikut kancing ya? Bukan. Jangan pilih yang pasti salah. Di dalam ayat ini ada satu opsi yang sudah jelas Tuhan lewat malaikatnya melalui mimpi kepada Yusuf dan Maria. Kepada orang-orang Majus. Jangan kembali kepada Herodes. Tema hari ini judulnya memang ayat 12. Tapi tema hari ini jangan kembali kepada Herodes. Boleh sama-sama kita katakan 1, 2, 3? Jangan kembali kepada Herodes. 1, 2, 3, kurang keras. Mungkin karena masih ngantuk, enggak lah ya. Kan tidurnya 3 kan? 1, 2, 3. Jangan kembali kepada Herodes. Keren kan temanya? Enggak ketebak kan? Ah, ini pasti ketebak nih. Pasti nanti diambilnya pulang jalan lain, mereka. Enggak. Saya merenungkan ini dan puji Tuhan. Tema hari ini, jangan kembali kepada Herodes. Ada apa di dalam diri Herodes? Itu yang jadi pesan. Kenapa tidak dipesankan jangan kembali kepada Maradona? Tidak ada. Jangan kembali kepada Pontius Pilatus? Tidak ada. Jangan kembali kepada Kaisar Augustus? Tidak ada. Itu orang-orang ada di sekitar Yesus. Jangan kembali kepada nabi-nabi sesat yang lain, gak itu. Tapi orang Majus diingatkan Tuhan melalui malaikat, jangan kembali kepada Herodes. Saya sengaja ulang-ulangi karena saya juga belajar ilmu perilaku behavior subconscious dalam otak kita
ada yang namanya repetisi. Anak-anak belajar itu harus direpetisi, diulang-ulang. Dalam bahasa Ibrani, beberapa bulan yang lalu ada istilah syanam, mengasah berulang-ulang sampai tajam. SHANAM. Hari ini saya ulangi, jangan kembali kepada Herodes. Orang-orang Majus pernah bertanya tentang Yesus, tentang raja yang dilahirkan kepada Herodes. Dan Herodes dengan kepolosannya tanda petik dalam ayat 8, saya tidak akan tunggu LCD muncul, cekapa. Dalam ayat 8 perikop yang sama, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, kata Herodes. Kabarkanlah kepadaku. Supaya apa katanya? Supaya aku pun datang menyembah. Keren banget. Saya bisa bayangkan ya, saya coba bayangkan Herodes, wajahnya itu. Mungkin dengan manisnya, kasih tahu ya, Vela. Nanti kalau ketemu bayi Yesus, nanti aku akan datang menyembahnya. Kalau perlu sampai ke Siantar pun aku akan datang merangkak, misalnya. Wajahnya manis kan, aku akan datang menyembahnya. Wajahnya mungkin nggak sekar. Padahal kalau Ibu kalau pelajari dalam sejarah, Herodes ini luar biasa kejam. Bapak Ibu, kalau malaikat Tuhan mengingatkan jangan kembali kepada Herodes, ini manusia ini memang luar biasa, keterlaluan. Banyak orang jahat di Alkitab, tapi banyak juga mereka yang mudah diampuni. Tapi ini orang ini memang sudah aduh amat keterlaluan. Coba kita belajar tentang diri pribadi Herodes. Tidak dalam Alkitab, tapi saya baca literatur lain dalam historical, biblical, dalam pembahasan-pembahasan dari ahli sejarah di masa itu di Timur Tengah. Perhatikan, Herodes adalah orang yang bahasa sekarang itu raja psikopat. Memang tidak disebut di Alkitab. Dia psikopat. Dia punya ciri, jangan sampai ada satu manusia pun di bumi ini yang coba-coba mengganggu kekuasaan dan kedudukan saya sebagai raja. Jangan coba-coba. Yang kedua, sifatnya bengis. Dia kalau mendengar sesuatu rumor, kabar yang tidak jelas, mungkin dalam bahasa sekarang itu bukan sesuatu fakta yang real, hanya hoax saja. Tuanku Raja, ada loh si ini, dia ngomongin di belakang loh, waktu ngopi kemarin di warung kopi, katanya kamu tuh jelek, bengis, kejam. Kamu kan bukan orang Yahudi, ngapain kamu jadi raja orang Yahudi? Sejarahnya Bapak Ibu, kenapa orang Yahudi benci Herodes? Herodes bukan keturunan Yahudi. Loh kok bisa dia jadi raja orang Yahudi? Nah, inilah kalau politik sudah berbicara. Nah, di sini ada orang politik, Pak Heri. Inilah kalau sudah politik bicara, dia bisa menghalalkan segala cara. Saya harap temanku SMA bisa menjadi terang dan garang di tengah-tengah lembaga. Ini kalau sudah politik, apapun dihalalkan. Karena Herodes punya bapak, berkawanan dekat dengan penguasa Roma yang menjajah tanah Israel Palestina pada saat itu, maka karena untuk membalas kebaikannya, sini anakmu kau jadikan raja. Mungkin bapaknya bilang begini, jangan aku, anakku saja, oke. Tapi kan aku bukan orang Yahudi. Beres. Siapa yang berani lawan penjajah? Ingat, ayat ini muncul bukan di zaman Israel merdeka. Ayat ini muncul di zaman tanah Yudea Israel sedang dijajah. Saya ulangi, sedang dijajah oleh kerajaan Roma. Dia seorang yang mudah membunuh orang kalau orang itu dianggap akan menyaingi tahta. Dalam catatan sejarah
Herodes yang agung ini, bukan agung itu ya, Herodes yang agung. Turunannya itu nanti ada Agripa I, Agripa II, ada Filipus, ada Antipas, dan sebagainya. Herodes yang agung ini, kejamnya satu, dia bahkan rela membunuh istrinya sendiri dan membunuh pamannya sendiri, namanya Yusuf dan Maria. Dia juga membunuh adik iparnya Aristobulus. Dia juga membunuh mertuanya Alexandra dan iparnya Kostoba. Dia juga membunuh anak kandungnya sendiri yang namanya Aristobulus, bukan Aristobulus, dan Alexander, anak kandung dari istrinya namanya Mariame. Dia juga membunuh anak kandungnya sendiri dari istri pertamanya Doris yang bernama Antipater. Dia bahkan membunuh ini bukan di pas-pasin ya, ada di sana namanya Dewan Sanhedrin. Jadi Dewan Sanhedrin itu lagi rapat, ngomongnya sebenarnya nggak ngomong terlalu telak untuk membahas kekejaman si Herodes. Dia cuma ngomong begini di rapat dewan, anggota dewan ya enggak ini anggota Sanhedrin. Hanya ngomong sekilas saja di belakang kursi, ini cuma ya gosip-gosip di belakang di dapur di WC. Herodes itu gayanya aja yang kayak jahat benar dia. Kedengaran sama intelijennya Herodes, 46 anggota dewan dibunuh dalam rekor sejarah di tanah ini. Baru Herodes yang agung yang membunuh habis 46 anggota dewan kota. Gara-gara dia dengar ngolok-ngolok Herodes. Ya sekarang mirip-mirip yang di sana lah, paman pun ya katanya rudal orang pakai hukum matinya pakai rudal. Bayangkan hukum mati orang pakai tembak cepet ya, pakai kol, pakai barata, pakai ini pakai rudal pisau. Rudal pisau besar tembak cepet itu ada. Herodes agung pernah merekayasa supaya istrinya dijebak dengan pamannya Yusuf. Jadi mereka dua ini diam-diam juga sebenarnya udah nggak suka. Saya gimana caranya ya? Dan Herodes itu siapa? Orang yang penuh tipu muslihat dengan rekayasa membunuh siapapun yang mengancam kedudukan. Kenapa saya bicara tentang Herodes? Karena tema hari ini jangan pernah kembali kepada Herodes, seorang kejam dan tapi pura-pura mau menyembah Tuhan Yesus. Ini jadi bahan permenungan kita di awal tahun 2023. Menjadi orang Kristen, jangan pura-pura ikut Tuhan, tapi sebenarnya maksud di belakangnya membunuh dia. Ini juga berlaku bagi saya sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, umat Tuhan, bagi para jemaat Tuhan. Tuhan lewat malaikat sampai mengulang lagi, jangan kembali ke Herodes. Karena Herodes bahkan juga membunuh orang-orang Farisi yang sebenarnya masih satu geng dengan dia. Dia nggak peduli lu mau satu geng sama saya, lu mau satu partai sama saya, lu mau istri saya yang saya cintai. Mariame itu adalah istri yang sangat dicintai. Tetapi anaknya Mariame dengan Herodes, kedengaran dia ingin mengambil alih kedudukan. Kenapa? Orang Yahudi dibangunkan oleh Herodes. Baik Allah Herodes, pernah dengar? Herodes bukan orang Yahudi. Untuk mengambil hati orang Yahudi, dia menikahi anak dari imam besar Yahudi, namanya Mariame. Kemudian melahirkan anak yang namanya Aristobulus dan Alexander. Seharusnya seorang bengis kayak Herodes, ada pepatah mengatakan singa yang kejam sekalipun tidak akan memakan anaknya sendiri, betul? Ini dia bukan cuma memakan, dia bunuh. Karena intinya
baik istri saya, mertua saya, adik ipar saya, adik-adik saya, anak dan istri pertama saya, bahkan Dewan Kota Kalideres. Saudara bisa bayangkan, coba kita baca ayat 3. Ini clue kenapa ada kata terkejutlah seluruh Yerusalem. Beberapa tahun yang lalu saya sempat membahas ini, saya pikir terkejut itu agak lebay. Ngapain sih terkejut sampai satu kota? Satu rumah cukup lah. Matius 2 ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, karena sebelumnya orang Majus berkata begini, di manakah dia, raja orang Yahudi? Nah, ini clue. Kenapa Herodes selalu marah besar? Selama hidup dia, kalau orang Yahudi ketemu dia atau tidak secara langsung ketemu, orang Yahudi selalu ngomong, kau tunggu aja ya Herodes, kau bukan orang Yahudi, kami sedang menunggu Mesias yang akan dilahirkan. Dia akan menjadi raja, penguasa, dan kau akan hancur oleh dia. Sepanjang Herodes memerintah dari awal, dia tidak disukai orang Yahudi karena dia bukan orang Yahudi, tapi karena politis Romawi dia diangkat. Dan supaya dia mengambil hati orang Yahudi, dia bangun istana Herodes, dia bangun bait Allah. Bayangkan, orang yang membenci Yesus, mungkin dia juga secara KTP dia membantu gereja. Herodes mau membunuh Yesus, tapi dia membangun bait Allah. Herodes sebenarnya bukan untuk mengambil hati Yesus Tuhan, untuk mengambil hati orang Yahudi. Yahudi terima bait Allahnya, orang Yahudi beribadah di bait Allah sinagoge buatan Herodes, tapi mereka tetap benci Herodes. You bukan orang Yahudi, sorry. Herodes ambil hati lagi, oke, aku menikahi Mariamin. Orang Yahudi menerima, oke, saya menghormati istrimu, tapi aku tidak menghormati kamu. Mereka berdua melahirkan anak, si Mariamin, Alexander dan Eusebius. Orang yang disayang sama anak-anak Herodes dengan Mariamin, tapi bapaknya no. Dia dengar itu. Setiap waktu dia dengar, tunggu saja, nanti akan lahir Mesias. Dikira-kira di dewasa-wasa ini, kau akan hancur oleh raja yang baru. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi Herodes, hari-harinya akan menjadi orang psikopat yang sangat ingin, aduh ini siapa Mesias. Tiba-tiba suatu hari, ayat 2 berkata, raja, ada sekitar 7-12 orang berpakaian dari timur mau ketemu raja. Ada berita apa? Singkat cerita, ayat 2, Matius 2. Dia bertemu dengan orang-orang Majus dari timur. Ayat 2 ngomong begini, sama Herodes yang hatinya latar belakangnya lagi kesal benci dengan yang namanya Mesias. Dan jangan coba-coba ada kata raja di kuping saya. Buat pasmi, buatkan pasmi siapapun yang mau menjadi raja menggantikan saya. Coba bayangkan Bapak Ibu, ayat 2 muncul, ayat 2 muncul, ayat 2 muncul. Di manakah dia raja orang yang saya bisa bayangkan mukanya yang udah kecil itu yang pura-pura manis. Di manakah dia raja orang Yahudi yang akan dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Herodes. Enggak, kami datang untuk menyembah dia. Seorang Herodes datangin orang kaya, orang pejabat dari negeri timur, ngomongnya begini, Tuan Raja Herodes, saya mau cari raja yang baru dilahirkan. Saya mau menyembah dia. Herodes pasti begini, matanya langsung bergini, langsung dia kasih, mungkin langsung dia kasih kode sama pengawalnya. Langsung matanya langsung begini, what? Raja? You belum tahu saya punya kekejamannya. Tapi mukanya manis. Kasih tahu ya, nanti kalau ketemu saya mau menyembah dia. Betul? Herodes mau menyembah dia? Herodes kalau ketemu dia boleh bayi Yesus, tapi Tuhan punya agenda. No. You bukan yang menentukan dalam ceritanya bayi Yesus. You mau bunuh bagaimanapun, Tuhan lalui. Bapak Ibu, banyak orang yang benci iman kekristenan di luar sana. Mereka bisa memanfaatkan tipumu sendiri berbagai cara.
Tapi kalau Tuhan menyertai kita, haleluya, amin, haleluya, yang ngantuk bangun, haleluya, yang ngantuk bangun, kata dari malam kurang tidur, haleluya. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikannya, kata kitab Amsal, amin. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuhnya orang itu pun akan didamaikan, amin. Ada ayat biasa. Bukan kita yang mendamaikan orang, Tuhan yang punya cara. Tapi kalau orang itu bebal, didablek, jadilah seperti Herodes. Salah satu keturunan Herodes yang terkenal adalah ketika dia berkata, ini seperti suara Tuhan, ini bukan suara manusia. Langsung mati Herodes. Itu salah satu keturunannya Herodes Agung, bukan Herodes ini. Pernah baca di Injil? Ada kan? Di Injil atau di Suratan Paulus? Salah satu Herodes keturunan Herodes Agung lagi ngomong, lagi bicara khotbah, bukan khotbah, pidato. Rakyat yang dengar mungkin cari muka kan, takut dimatikan kan? Kan orang banyak tergila. Kalau diktator begini pasti banyak tergila. Suaranya bukan suara manusia. Ini suara Tuhan nih, suara malaikat. Langsung malaikat Tuhan datang tampar. Bang! Mati. Pernah baca? Ada ya? Dan Herodes ini mewakili karakter orang yang merasa kehadiran Yesus mengganggu hidupnya. Kita masuk ayat 3 tadi. Ketika Raja Herodes, Matius 2 ayat 3, mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Saya waktu baca ini lebay banget ya. Terkejut sendiri bahkan gak usah lebay-lebay. Terkejutlah seluruh Pontianak karena mendengar ada anjing melahirkan kambing. Lebay cukup kau sendiri aja lah yang terkejut. Tapi rupanya firman Tuhan gak pernah salah. Kata terkejut dalam bahasa aslinya bukan surprise. Gula kata orang Sunda. Ayo, ya noda ya. Gula. Tiba-tiba digigit sama komiko. Terkejutlah Ibu Nuri karena digigit sama komiko. Enggak. Kata terkejut bukan itu. Bahasa aslinya terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dalam bahasa King James Version, dalam bahasa Inggris boleh yang punya Alkitab Inggris. Was trouble. Merasa terganggu. Dalam terjemahan NIV, was disturbed. Jadi Herodes dan seluruh Yerusalem merasa terganggu dengan berita kelahiran Yesus. Makanya dalam ayat 12 tadi diingatkan, orang Majus, kalian jangan kembali kepada Tuhan. Tahun 2022 mungkin saya dan kita tanpa sadar memikirkan, merasakan secara tidak sadar watak-watak seperti Herodes. Kita mungkin tidak bunuh keluarga kita, seluruh anggota dewan, tidak bunuh orang-orang secara fisik, tapi mungkin mulut kita membunuh nama baik orang lain. That's it. That's the point. Don't be a killer with your mouth, with your finger di status. Di depan bisa bersandiwara. Firman Tuhan ini buat saya ya. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu semua, tidak berani saya. Karena itu pembalasan adalah haknya Tuhan. Penghakiman itu haknya Tuhan. Herodes di depan orang Majus dengan penuh kemunafikan. Aku mau menyembah dia, kasih tahu aku ya. Padahal di belakangnya udah siap keris. Tahu kenapa keris di belakang? itu gurauan ya. Pas dia nunduk, Tuhan tidak suka dengan orang-orang munafik berkarakter Herodes yang mengikut Yesus dengan tidak tulus, punya motivasi terselubung. Ada orang ikut Yesus karena mau menaikkan
status sosial ekonomi. Ada yang ikut Yesus semata-mata karena mau kaya. Siapa sih yang mau kaya? Itu nggak usah ditanya. Nggak mau kaya, ini duitnya selesai untuk pelayanan. Tapi bukan itu yang menjadi satu-satunya sampai kita membunuh Yesus. Itu maksudnya. Jadi siapapun kita, setinggi apapun pangkat jabatan profesi, kekayaan kita, bagus kalau semua itu seperti orang Majus yang memakai kekayaannya, kecendekiawan dia, keahlian dia, kepintaran dia, keterkenalan dia. Mereka berjalan hampir sepanjang 1 tahun lebih dengan unta. Mereka bukan bertiga, mereka antara 7 sampai 12 orang. Mereka berjalan di malam hari, nunggu bintang. Ada bintang, ikut. Ya, hari ini tidak ada bintang, ketutup awan. Mereka berhenti berkemah. Mereka bilang lagi, ada bintang, ketutupan mereka. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu, jauh bedanya Herodes dengan orang-orang Majus. Herodes raja, mereka juga raja. Ada tradisi timur mengatakan 3 orang raja itu disertai dengan para dayang-dayang dan pengawalnya. GMB, Gaspar dari daratan Arabia, Melchior dari daratan Persia, Iran sekarang, dan Baltasar dari daratan India. Tidak ada di Alkitab, tapi kita bisa baca literatur timur yang membahas tentang historikal sejarah tentang orang Majus. Orang Majus itu sangat dipelajari oleh orang-orang karena banyak disebut kalau sudah saat Natal seperti ini. Sehingga kaum sejarah yang ratusan tahun menggali siapa sih sebenarnya. Lalu mereka menghubungkan dengan Persia, Mediterania, Mesopotamia, Arabia. Oh, diperkirakan. Saya tidak memfix lagi pasti. Mereka sama-sama kaya. Mereka juga raja. Tapi raja yang satu bengis membunuh Yesus. Raja yang satu dengan penuh kerendahan hati. Lalu sujudlah mereka menyembah Yesus. Setelah itu mempersembahkan emas ke menyandangmu. Dan mereka karena diperingatkan mimpi pulang ke negerinya yang harusnya lewat Amat Yani tua, dia mutar lewat Sepakat sampai ke Danau Sentarum, masuk ke Palima, mutar sampai ke Tapang, sampai Sanggau, mutar Tayang, belok kembali lagi ke Supadio. Hanya gara-gara diperingatkan dalam mimpi, jangan kembali kepada Herodes. Dan orang Majus bertolak belakang karakternya. Herodes tinggi hati, bengis, kejam, munafik. Herodes, orang Majus sama-sama punya jabatan tinggi, raja-raja, kaya raya. Woi, saya lupa, ada yang coba menghitung persembahan emasnya. Emasnya apakah cuma 1 gram? Ngapain jauh-jauh 1 tahun lebih jalan sampai ke Israel hanya bawa 1 gram emas? Kalau persembahannya zaman dulu, silakan baca Alkitab. Zaman dulu kalau tidak ngasih 1 talenta, pokoknya hitungannya 25 kiloan, kilo-kiloan, berkilo-kilo. Karena mereka bawa berkilo-kilo emas ke menyandang mur, mereka harus bawa pengawal, dayang-dayang, bodyguard. Jadi mereka bukan bertiga. Dan luar biasanya lagi mereka ini. Mereka tidak terganggu karena kehadiran Yesus. Tapi mereka berkorban untuk bertemu Yesus. Saya banyak belajar dari pribadi. Saya tidak menyuruh, tidak memaksa Bapak Ibu untuk mengikuti teladan orang Yesus. Yang pasti, jangan ikutin teladan Herodes. Bapak Ibu nanti pulang ke rumah silakan baca tentang Herodes. Tega membunuh siapapun, asalkan dia tidak menjadi sainganku sebagai raja. Maka ayat 3, terkejutlah itu artinya terganggu. Karena orang-orang Yerusalem tahu, wah gawat nih. Ini salah ketemu nih, ini salah nih. Entah siapa yang salah. Orang Majus ngomong akan lahir dia yang jadi raja sama orang Yahudi, sama Herodes yang notabene benci dengan kata Mesias, benci dengan orang yang salah. Maka terkejutlah, bahasa aslinya terganggulah seluruh Yerusalem, karena mereka tahu akan ada terjadi peristiwa yang sangat mengkelam. Betul,
Apa yang terjadi pada orang-orang Yerusalem khususnya Bethlehem? Matius 2 ayat 16. Baca berikutnya. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Matius 2 ayat 16 sampai 18. Orang Yerusalem itu sebelah utaranya Bethlehem. Kami pernah ke sana pada 2010. Jadi dari Yerusalem ke selatan menuju Bethlehem sekitar 8 sampai 9 km. Saya menikmati sekali ketika kami ada di Holy Land, karena saya pikir, aduh Tuhan, ini tempatnya Yesus dilahirkan, ini tempatnya Yesus dibaptis. Ini istana Herodes. Kami juga dibawa ke bekas istana Herodes. Yesus pernah berkata di dalam Injil, lihat tiang-tiang itu semua sangat indah, tapi tidak ada dari satu bata pun yang akan tinggal. Itu istana Herodes. Jangan dulu orang berkata begini, jangan bilang pernah ke Yerusalem kalau belum menginjak istana baik Allah Herodes. Kayak kita sekarang itu, kayak gitu. Jangan pernah bilang ke Pontianak kalau tidak menginjak tubuh Katolik. Nah, gitu. Betul ya? Berbahagialah orang yang siantan ya, tiap hari menginjak, tiap hari lewat dan menginjak. Jangan-jangan belum pernah masuk ya, Pak. Kami orang Pontianak kadang-kadang jarang masuk ke tubuh Katolik, Bapak Ibu, kecuali ngantar tamu. Malah tamunya yang bilang gini, Pak, tolong antarkan saya ke tubuh Katolik. Oh iya, baru ingat ada tubuh Katolik. Zaman dulu orang Yerusalem dari luar kota ke Yerusalem kalau belum lihat masuk ke bait Allah yang didirikan Herodes, belum sah. Tapi dia tetap masih Herodes yang jahat. Saya tutup dengan satu ayat karena waktu. Kita kembali ke ayat 12 tadi. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan. Bapak Ibu jujur, kalau saya jadi orang Majus, saya agak khawatir. Kenapa? Saya mem-PHP-kan Raja Bengis kejam. Saya lagi ada di dalam wilayah kerajaannya loh. Kamu masih ada di kantor barat ya? Jangan coba-coba kamu bohongin saya ya. Saya akan, syukur tidak ada HP zaman dulu. Kalau ada WA, mungkin udah WA. Perbatasan, tolong cegah orang Majus tuh, bulakkan saya nih. Katanya mau balik ngasih tahu info di mana Yesus. Apa ditunggu-tunggu bahari yang tidak datang? Syukur belum ada HP. Kalau ada HP, orang Majus itu akan dicegah di perbatasan kerajaan antara kerajaan Yudea atau sampai ke kerajaan Arabia. Dan mereka, kalau saya dan Bapak Ibu sudah jadi orang Majus, harga sebuah ketaatan mahal. Konon menurut cerita, boleh untuk jadi sebagai bahan omongan kita. Karena perginya hampir 1 tahun lebih, makanya Herodes mengapa membunuh anak-anak kecil di bawah 2 tahun? Kenapa tidak dibunuh di bawah 6 minggu? Karena perjalanan orang Majus dari timur sampai ke Yerusalem Bethlehem butuh hampir 1,5 tahun lebih. Masa sih Pak? Saya baca di Google. Ya kan sekarang Google Map ya alamak, ngukur jarak pakai Google Map modern. Hancur lah. Allah cuma 1258 km kok dengan kecepatan jalan kaki ya paling berapa bulan. Sekarang, dulu mereka belum pernah ke Yerusalem. Orang Majus perlu bintang. Ada bintang jalan, dan bintang tiap hari. Pertama karena tidak muncul, kedua ketutup awan. Bintang tidak muncul di siang hari, jadi ngapain mereka di siang hari? Tidur, bobo, bintang tidak ada, yang ada matahari mall. Yang ada matahari mall, bukan bintang Jaya Motor, tidak ada. Jadi maksudnya orang Majus ketemu Yesus bukan dibagi, tapi sudah jadi paidion. Karena dari negeri timur sampai ke rumah di mana anak itu berada sudah hampir 1 tahun. Lalu Herodes membunuhnya di ayat pasal 2 ayat yang ke-16 dicatat, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Herodes bukan orang kejam tapi bodoh. Dia orang yang sangat licik, cerdik, pintar, intelektualnya tinggi, tapi emosional dan spiritual cohesionnya rendah.
Orang yang punya IQ tinggi tapi tidak spiritual quotient-nya tinggi dan emosional tinggi, jadinya psikopat dan membunuh Tuhan Yesus. Dia hitung-hitung itu, oke, pukul rata, pengawal, kebakaran sekarang, matikan semua anak kecil di bawah 2 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan tangisan satu kota Bethlehem. Terdengarlah suara dirama, misalnya orang Batak ya. Tapi yang dibunuh bukan orang. Oh betul itu orang cewek. Aduh cor, jangan salah. Orang Yahudi mirip orang Medan. Pernah belajar literatur? Mirip-mirip. Dia punya tradisi kuat sekali. Jangan coba-coba nikah sama orang di luar Yahudi. Kemudian lihat, Herodes yang sudah memberikan uang semuanya, bangun istana, bangun aquaduk, dia bangun irigasi dari batu sekian ratus kilometer dari gunung sampai ke kota itu. Orang Yahudi terima pemberian Herodes, orang Yahudi tetap benci Herodes. Itu Yahudi. Makanya ada istilah meme dalam Yahudi. Kau kasih dia terima, tapi kau tetap benci. Kau mau kawin sama istrimu orang Yahudi tolen, aku terima istrimu, kau benci. Anakmu lahir dari istrimu yang Yahudi, istri imam besar, anak dari imam besar, anaknya aku terima, kau benci. Yahudi. Dan memang maka pulanglah orang Majus itu. Kebersamaan mendatangkan kekuatan. Walaupun jalan mereka jalan yang baik. Dan dari Bethlehem mereka butuh lagi waktu 1,5 tahun. Singkat cerita mereka butuh berapa kalau PP? 1,5 tambah 1,5? 3 tahun. Saya membaca literatur sejarah. Salah satu dari Gaspar Melchior Balthasar, waktu mereka pulang kembali ke, terserah apakah ke Arab si Gaspar atau Melchior ke Iran, Persia, atau Balthasar kembali ke India, keluarganya, istrinya sudah mati. Saya dengar salah satunya namanya Melchior. Dia sampai ke Persia, dia masuk ke rumah, mama aku udah pulang. Hah? Tinggal tetangganya bilang, Pak, rumah ada kosong. Hah? Ini bahasa bebas ya, bukan seperti ini persedia, ini bahasa bebas. Tapi saya baca di literatur sejarah. Kemana dia? Oh baru berapa bulan yang lalu mati. Jauh-jauh cari Yesus, membawa korban persembahan dan menyembah Yesus. Pulang-pulang, seorang dari orang Majus mendapati keluarganya sudah tiada. Coba Bapak Ibu saudara-saudara saya seperti mereka. Menjaga sukacita dan syukur mungkin sulit. Aku ini kan jauh-jauh ketemu Tuhan. Aku ini kan bawa persembahan banyak loh. 1 talenta, 2 talenta. Aku sudah berkorban waktu, sudah berkorban tenaga, sudah berkorban perasaan, sudah berkorban uang, sudah berkorban segalanya untuk bertemu Yesus. Aku kembali, seharusnya keluargaku menerima aku dong dengan sukacita. Mereka sehat-sehat, gemuk-gemuk, karena Tuhan menyertai imanmu. Kadang-kadang Tuhan izinkan seperti itu. Tapi percaya, kematian keluarga mereka sudah ada di surga. Bapak Ibu pengikut Tuhan, jangan cuma cari gula-gula permennya, tapi prepare untuk hal-hal yang mungkin tidak ada. Tapi selama Allah menyertai kita, amin. Selama Tuhan yang besar itu menyertai kita, dia akan memampukan. Orang Majus ini salah satunya, mungkin dia sedih, mungkin dia waktu pergi ke makam istrinya, Ma, sorry ya Ma, aku hampir 3 tahun ditinggalkan Mama dengan anak-anak. Tapi percayalah Ma, kalian sudah ada di surga sekarang. Aku akan hidup benar-benar di bumi ini untuk menjadi saksi terang dan garam. Pada waktunya yang tepat, aku akan bertemu kalian di surga. Lalu dia kembali lagi, dia memberitakan Injil di negeri. Kematian menyedihkan dia, tapi bukan itu yang membuat dia tinggalkan Tuhan.
Apa perbedaan orang majus dengan gembala? Mungkin saya kalau beberapa kali ini saya ngomong orang majus, jadi seolah-olah yang ikut itu seorang kaya, terkenal. Oh salah. WL dan Sinan boleh ke belakang. Bahkan akhirnya. Saya akan akhiri dengan suatu perbedaan dari golongan-golongan yang bertemu Yesus. Nanti ada waktunya saya akan bahas kitab Lukas. Lukas membahas tentang gembala. Gembala mewakili orang-orang yang tidak terdidik, orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang miskin, orang-orang yang dianggap tanda petik sampah masyarakat. Karena gembala tidak boleh bersaksi di pengadilan kalau ada kasus. Yang boleh hanya orang-orang imam kepala, ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, Sanhedrin, dan orang-orang keturunan bangsa. Saking rendahnya kasta gembala, mereka kalau ada kasus di pengadilan, oh kesaksiannya siapa? Pembunuhnya dilihat oleh si Bejo. Bejo itu siapa? Gembala di padang Efrata? No. Kesaksianmu karena gembala tidak dianggap. Tuhan kirimkan malaikat langsung kepada gembala. Orang majus Tuhan hanya kirim bintang. Tapi orang-orang gembala Tuhan langsung kirimkan malaikat. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan tampaklah sekumpulan malaikat di surga memuji Tuhan. Itu hanya kepada gembala. Jangan pernah minder, jangan pernah rendah diri, karena posisi ekonomi status sosial kita tidak disamakan dengan yang lain. Ada orang-orang dekat dengan Yerusalem Bethlehem, tapi mereka cuek dengan Tuhan. Imam kepala dan ahli Taurat. Ini golongan kedua. Bapak Ibu, kita sekarang dekat dengan gereja. Tapi jangan sampai hati kita seperti imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dia pandai kasih tahu. Menurut kitab Nabi, di Efraham, Bethlehem akan lahir seorang raja dan bla 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 bla. Oh iya kan? Oke. Saya merenungkan ini, saya lucu, Bapak Ibu perhatikan ya. Hanya 9 kilo dari istana Herodes ke Bethlehem. Inilah karya Tuhan. Tuhan bisa membodohkan orang jahat yang pintar. Kenapa Herodes tidak ikuti orang majus diam-diam? Pengawalnya kan banyak, intelnya kan banyak. Dia bilang, kok ikutin diam-diamnya? Kayak kisah-kisah di film. Tuh, bego nggak kira-kira? Siapa yang bikin bego Herodes? Ya ampun, 9 kilo itu tidak jauh Bapak Ibu. Dari Gajah Mada ke stadion itu udah lewat 17 kilo. Dari Gajah Mada kemana lah kira-kira? Serdang lah, Serdang ujung. Tidak jauh. Saya menemukan ini, saya lucu tapi geli campur heran dan heran. Kata kuncinya, kalau Tuhan sudah bekerja, orang pintar, jahat, bengis pun dibikin bodoh. Intinya, penyertaan Tuhan menyertai kita di tahun ini. Amin. Itu saja. Pastikan hidup kita selalu ada dan ada di dalam penyertaan Tuhan. Jangan pernah tinggi hati seperti Herodes, tapi juga jangan minder seperti orang-orang yang tidak ada. Karena Tuhan memperhatikan orang majus yang kaya, yang berpendidikan, yang terkenal. Tapi juga Tuhan memperhatikan gembala yang miskin, yang tidak terpelajar dan diabaikan miskin. Semua mereka punya satu resepnya. Ini resepnya: memiliki hati yang mau datang kepada Yesus. Kita Siapa bahasa para bapak para siapa bapak Haleluya. Biarlah pesan firman Tuhan ini sebagai pembuka tahun 2023. Jangan pernah kembali kepada tabiat Herodes, tapi jadilah karakter-karakter kita seperti orang-orang majus yang rela. Ini tidak mudah, teorinya mudah, tapi pakai susah. Yang rela mengorbankan segalanya. Perasaan, harta, gengsi. Oh, orang majus harusnya gengsi. Saya orang kaya, ngapain masuk rumah jelek begini, nyembah bayi. Siapa lu? Masih kecil. Lu siapa? Raja. Enggak. Itu butuh egonya direndahkan serendah-rendahnya. Rendahkanlah hati kita. Setinggi-tinggi apapun dunia mengangkat kita. Karena disitulah Tuhan berkenan. Sampai pada akhirnya
Vini Sigwen, setia seperti